Proses perobohan Menara Panin di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan kembali dilanjutkan pada Sabtu pagi ini. Sebanyak 110 ton pasir rencananya akan dibebankan untuk meruntuhkan gedung ini secara bertahap. Setelah dihentikan sementara pada pukul 6 Sabtu pagi, proses penghancuran kembali dilanjutkan mulai pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Metode penghancuran dengan cara memberikan beban sudah dilakukan pada Sabtu dini hari. Beban seberat 60 ton karung pasir diletakkan di bagian atap gedung menggunakan krain. PT Wahana Infonusa selaku eksekutor peruntuhan gedung akan kembali memberikan beban tambahan seberat 50 ton untuk meruntuhkan atap. Rangka beton di bagian atap sudah diberi cairan kimia pelunak beton dan diperkirakan proses peruntuhan tahap pertama akan memakan waktu selama 6 jam lamanya. 10 unit mobil truk pemadam kebakaran pun sudah disiapkan di 3 titik. Hingga Sabtu siang, gedung Paninbank di kawasan Bintaro Sektor 7 belum juga dirobohkan. Wali Kota Tangerang Selatan berharap perobohan gedung tersebut sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani meninjau gedung milik Bank Panin yang sudah mangkrak selama 20 tahun yang akan dirobohkan. Namun hingga Sabtu dini hari, proses perobohan belum juga dilaksanakan. Ini tahap pertama kita akan melakukan pembebanan dengan menggunakan pasir. Dan setelah mencapai beban yang kita inginkan, kita harapkan dengan beban pasir itu makanya plat balonnya akan runtuh. Kira-kira kita 100 ton bisa runtuh, tapi kita nyiapkan hampir 150 ton lebih. Jadi pasir-pasir itu kita kantongin dalam bentuk jumbo bag. Kira-kira satu kantong itu beratnya sekitar 1 ton. Setelah berdiskusi dengan kontraktor, wali kota meminta proses dilakukan sesuai prosedur agar gedung bisa roboh sesuai rencana. Tadi kami sudah konsultasi dengan tim TABG, jadi perkiraan perhitungan mudah-mudahan dalam waktu 2-3 jam sudah bisa melakukan proses kalau misalnya kantongnya antara 100 sampai dengan 150 ton. Tetapi kita sudah perkiraan khawatir ada apa-apa, maka mudah-mudahan bisa selesai di pukul selama 7 jam, tapi lebih cepat lebih baik. Hingga kini proses perobohan gedung masih terus berjalan. Fahrul Rozi, Tangerang Selatan. Menara Bank Panin roboh pada 2 Juni 2016. Video gedung roboh ini sempat menjadi viral dan menyebar di berbagai media sosial tanah air. Video netizen yang diunggah ke pasangmata.com memperlihatkan sebuah gedung berguncang sebelum akhirnya bagian tangga daruratnya ambruk. Peristiwa tersebut terjadi pada 2 Juni lalu sekitar pukul 3 sore. Separuh gedung itu ambruk dan menimbulkan debu putih pekat di sekitar lokasi. Getarannya pun terasa hingga radius beberapa kilometer. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di Bintaro, Tangerang Selatan. Albi, sebenarnya bagaimana proses perobohan gedung sejauh ini? Apakah sudah mulai dirobohkan atau justru masih terkendala kembali? Ya, selamat siang Iqbal. Sampai saat ini proses perubahan gedung Panin yang berada di kawasan Bintaro Sektor 7 Kota Tangerang Selatan masih terus dilakukan. Di mana saat ini metode yang digunakan adalah metode overloading di bagian atap dari gedung sendiri dengan memberikan beban dari kantung-kantung pasir yang diprediksi akan mencapai sekitar 110 sampai dengan 150 ton. Sampai saat ini Iqbal sudah ada sekitar hampir 90 ton karung pasir yang sudah ditempatkan di bagian atas gedung dengan menggunakan kren berwarna biru yang ada di belakang saya ini. Dan nantinya pihak dari kontraktor ini berharap dengan metode yang digunakan ini akan memberikan beban yang cukup berat pada bagian atas gedung sehingga memberikan impact kepada bagian kerangka-kerangka di bagian bawahnya secara bertahap, secara terus-menerus dalam waktu beberapa jam. Dan sebelum dilakukan pembebanan ini memang sejumlah material-material beton dari gedung ini sudah diberikan cairan kimia untuk dapat melunak seperti itu. Jadi ketika nanti diberikan beban berat di bagian atasnya akan langsung memberikan impact kepada bangunan yang ada di bawahnya. Dari pihak kontraktor PT Wahana Infonusa sendiri menyatakan bahwa metode ini adalah metode yang paling aman untuk dapat digunakan menghancurkan suatu gedung yang mana walaupun ini metode yang cukup aman saat ini tetapi harus memakan waktu yang cukup lama. Diprediksi ini akan memakan waktu 6-7 jam untuk tahap pertama di mana nantinya bagian atap gedung sebanyak kurang lebih 2-4 lantai akan runtuh dan akan dilanjutkan beberapa hari kemudian.
Dan di sini juga banyak pihak yang menanyakan kenapa kontraktor tidak menggunakan sistem peledakan dengan menggunakan dinamit. Hal itu dikarenakan di Indonesia belum ada pihak kontraktor untuk menghancurkan gedung dengan menggunakan dinamit karena belum ada belum terverifikasi ataupun belum ada license yang mereka miliki untuk melakukan hal tersebut. Yang sebenarnya cara tersebut adalah cara tercepat dan juga salah satu cara aman yang mungkin bisa digunakan untuk meruntuhkan gedung Panin yang ada di Bintaro Sektor 7 ini. Begitu Iqbal. Albi, ini kan sudah 3 kali ditunda begitu, mulai dari tanggal 4 Juli diundur, 4 Oktober diundur lagi menjadi tanggal 7 Oktober, kemudian diundur lagi tanggal 14. Ini apa penyebabnya dan juga alasannya? Ya Iqbal, seperti yang saya katakan tadi dari pihak kontraktor menyatakan yang menyebabkan proses ini lama adalah menunggu reaksi dari cairan kimia yang melunakkan bagian beton ini sendiri yang memang memiliki tekstur yang sangat kuat sekali, baru bisa setelah itu diberikan beban yang berat dari kantung-kantung pasir yang ada. Ditambah lagi saat beberapa waktu yang lalu dan sampai dengan tadi malam, proses pengerjaan ini dilakukan pada malam hari, sehingga tim dari kontraktor sendiri memiliki keterbatasan visual ketika malam hari untuk melakukan proses pembongkaran ataupun peruntuhan gedung. Maka dari itu pihak dari pemerintah Kota Tangerang Selatan memperpanjang waktu peruntuhan sampai dengan siang hari ini untuk mempermudah proses dari peruntuhan gedung yang dilakukan, yang mana pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri memberikan batas waktu selama 90 hari untuk dapat menyelesaikan proses peruntuhan ini terhitung sejak bulan Oktober ini sampai dengan bulan Desember 2016 mendatang. Begitu Iqbal. Albi, sejauh ini apakah Anda sudah mendapatkan informasi kira-kira lahan ini kan masih milik PT Panin Bank begitu. Apakah ini akan dijadikan perkantoran kembali atau justru akan dijadikan untuk yang lain begitu? Ya Iqbal, betul sekali. Sampai saat ini memang lahan ataupun gedung ini masih dimiliki oleh PT Panin Bank. Dan dari pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri, tadi saya mewawancarai wali kotanya itu Airin Rahmidiani, menyatakan sampai saat ini pihak pemerintah kota belum mendapatkan informasi dari pemilik lahan ataupun bangunan yang sedang dalam proses peruntuhan ini apakah akan dijadikan gedung baru atau tidak. Dan dari informasi yang beredar di sini memang beberapa pihak menyatakan bangunan ataupun lahan ini setelah hancur secara menyeluruh akan dibangun kembali gedung baru yang akan digunakan sebagai tempat perkantoran, hotel, dan juga apartemen. Tetapi hal tersebut masih belum bisa dikonfirmasi oleh pihak pemerintah kota. Sementara itu Iqbal, informasi lainnya bahwa nantinya setelah ini semua selesai dihancurkan, pihak dari pemerintah kota akan mengurusi ataupun mengawasi secara ketat dari perizinan-perizinan untuk mendirikan bangunan bagi para investor yang ingin mendirikan gedung-gedung lebih dari 8 lantai di wilayah Kota Tangerang Selatan sendiri. Begitu Iqbal. Albi, pertanyaan terakhir dari saya, ini otomatis ada banyak jalan ataupun lajur yang ditutup begitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai kapan? Apakah sudah ada target dari pihak Panin atau pihak yang terkait sendiri kapan akan selesainya proses perubuhan gedung ini sendiri? Iqbal, terkait dengan proses rekayasa lalu lintas ini memang sudah dilakukan sejak malam tadi, sejak pukul 10 Jumat malam untuk mensterilkan area ini. Tetapi seiring berjalannya waktu memang ketika tim kontraktor ini sedang beristirahat selama kurang lebih 1 jam, maka jalan yang ada di sekitar Jalan MH Tamrin di kawasan Bintaro Sektor 7 ini dibuka untuk sementara waktu. Dan saat ini bisa dilihat di belakang saya, arus lalu lintas saat ini sedang dibuka karena memang proses dari peruntuhan gedung ini sedang beristirahat selama beberapa waktu dan nanti akan kembali ditutup. Dan untuk rute-rute yang ditutup memang ada sejumlah jalan seperti misalnya ketika kita mengarah menuju kawasan ini dari arah tol Jakarta melalui Jakarta Outer Ring Road ataupun lingkar luar Jakarta, maka akan dialihkan melalui kawasan perumahan Bukit Menteng, dan tetapi dari arah BSD nantinya akan diputar balikan menuju kawasan Bintaro Eseng. Diharapkan kepada para pengendara kendaraan untuk menghindari kawasan ini karena memang di setiap blokade-blokade jalan tersebut ada petugas polisi yang berjaga dan arus lalu lintas cukup padat di sekitar lokasi tersebut, dan diharapkan untuk menghindari kawasan ini sampai dengan proses peruntuhan ini selesai. Begitu Iqbal. Baik, terima kasih Albi Pratama atas laporannya. Itu tadi Albi Pratama yang melaporkan langsung dari kawasan Bintaro, Sektor 7, Tangerang, Banten.